mereka bisa nulis apa enggak gitu. Nggak penting banget keterampilan menulisnya. Yang terpenting adalah dengan dia itu menyadari lingkungan sekitar dia akhirnya mau melakukan sesuatu. Dan salah satu yang diajarkan di Shogun seperti yang diajarkan di kebetulan Shogun itu juga punya PAUD gitu ya. Gila itu PAUD gratis. PAUD gratis guys. Dan itu semuanya relawan yang ngajar di situ. Nah itu relawan nggak dibayar lagi. Beneran, kita ngajak anak-anak muda untuk aware dengan masalah lingkungan. Salah satunya lewat lembaga pendidikan yang kita dirikan. Nah itu dari situ kemudian kita ngajak untuk anak-anak ini mulai dari TK, dari PAUD sampai dengan SMA itu untuk yuk kita sama-sama peduli sama lingkungan dan harapannya mereka mau melakukan sesuatu yang berguna minimal di lingkungannya masing-masing. Kalau kita mau mengerahkan seluruhnya agak susah. Makanya kan yang paling penting adalah ada satu di kampung mana, ada satu lagi di kampung mana, terus kemudian dia bisa tumbuh nggak? Kalau bisa tumbuh kita datengin, terus kemudian kita bina gitu. Kalau misalkan kok dia berhenti nih, kenapa? Oh ada masalahnya di mana gitu, kita coba cari gitu. Dan kebetulan memang itu yang kami lakukan dengan Shogun sehingga akhirnya bisa berjejaring di beberapa titik. Tapi aksinya nggak seperti Pandawara. Kalau Pandawara sudah langsung ke bersih-bersih ya. Nah Shogun belum ke sana karena melihat responnya masyarakat juga. Kayaknya ini susah nih. Iya, tapi ini balik lagi nggak sih Pak, kayak yang tadi Pak Ribut bilang kalau pendidikan adalah faktor utamanya gitu ya. Jadi kan itu kan melalui edukasi, apalagi itu dikelompokkan jadi per daerah-daerah dulu, begitu itu malah lebih apa ya, lebih dekat gitu nggak sih Pak malah dengan anak-anak, dengan masyarakat. Iya, karena kan apa sih yang bisa membuat kebudayaan itu dibangun dari mana? Dimulai dari pendidikan. Betul. Sekalipun memang di kasus yang lain kebudayaan bisa dipaksakan lewat kekuasaan. Tapi lewat pendidikan itu jauh natural, lebih natural dan lebih bisa. Nah persoalannya itu tadi pendidikan nggak pernah bicara tentang kebudayaan. Iya kan? Pendidikan selalu bicara tentang besok kamu harus jadi ini, kalau kamu mau jadi ini harus begini, begini. Tapi lupa pada apa ya? Nah, kan sekarang ini kan di dunia pendidikan kan ada yang lucu ya, kesehatan mental itu. Kenapa lucu Pak? Kenapa itu lucu banget menurut saya. Dari dulu kalau angkatan saya nih, ini bukan bandingin ya. Angkatan saya nggak bicara soal kesehatan mental, tarung aja, maju aja. Apa yang lakukan yang bisa gitu loh. Kalaupun gagal itu sudah biasa, gitu loh. Hari ini belum melakukan apa-apa sudah overthinking. Overthinking, kan? Betul. Nah, makanya saya agak heran dengan Pandawara berlima. Bayangin aja deh. Teman-teman bayangin nggak sih kalau teman-teman kan pasti mau bikin gerakan harus banyak orang dulu kan? Iya betul. Takut sendiri kan? benar. Bisa melakukan sesuatu dan nggak malu dan malu-maluin sih iya. Iya itu artinya apa? Ini ngomongin soal mental loh. Kalian itu belum aja melakukan sudah malu gitu loh. Dan salah letak malunya itu loh. Nah kan parah. Begitu melakukan perbuatan yang malu-maluin malah nggak malu. Bener sih, bener Pak. Iya. Itu bikin konten di TikTok yang sebenarnya itu malu-maluin nggak malah malu. nggak malu ya. Kan aneh. Dunia serba aneh. Alasannya sepele, ya kan dapat cuan. Oke. Ya kan? Jadi orientasi keserakahannya luar biasa hari ini. Kita dididik untuk menjadi serakah itu lewat banyak jalur. Media sosial juga begitu. Tapi Pandawara, kita harus kasih aplaus dulu deh buat Pandawara dulu.
Pandawara mencoba memanfaatkan media sosial bukan untuk ajang serakah. Teman-teman ini serakah, sudah ada job, masih nge-live. Linda kenapa gitu? Siapa nih yang tersindir ya di sini? Ya, itu oke lah. Tapi coba deh manfaatkan waktu sebaik mungkin deh. Oke, nge-live bolehlah, tetapi saya pikir juga memperhatikan kanan kiri depan belakang atas bawah di sekitar kita tuh sangat jauh lebih penting ketimbang kita menjadi manusia kamar. Manusia kamar itu adalah manusia yang sebenarnya paling menderita di tengah-tengah keramaian dunia yang seolah-olah itu semua tertuju perhatiannya pada dirimu. Waduh. Padahal kamu paling menderita banget, ya kan? Kamu harus, gitu kan? Tapi sebenarnya, ya betul, marah-marah sendiri ya. Iya, itu menderita banget bro. Orang yang paling menderita adalah orang yang selalu merasa dirinya berada di pusat keramaian dan menjadi pusat perhatian. Gitu. Oke. Ya itu menarik itu. Kenapa anak muda banyak sekali ini ya? Mengambil banyak peran itu tadi udah nge-live, terus apalagi Pak tadi TikTok kan? Ya pokoknya itulah pokoknya. Iya, kalau kata anak muda tuh indis ekonomi Pak, indis ekonomi gitu. Gitu ya? Iya gitu, makanya kita harus apalagi ini. Toh? Maksudnya indis ekonomi kalau kita nggak berjuang ya gimana gitu ya? Setuju nggak Kak Isan? Kak Isan ayo dong belain aku dong Kak. Ada di tengah-tengah aja, aduh netral banget ya ini. Oke. Nah ini mungkin kita balik lagi ke Pandawara nih Kak. Jadi kan tadi kita sudah membicarakan soal konten ya Kak. Jadi untuk mengedukasi lewat konten. Nah mungkin untuk upaya-upaya lainnya dari teman-teman Pandawara bagaimana nih? Jadi kan sudah mulai membangun brandingnya melalui sosial media. Kemudian aksi apa sih Kak yang pada akhirnya menjadi senjata lain selain sosial media bagi teman-teman Pandawara untuk bisa lebih memasifkan lagi masa atau awareness ke anak-anak muda begitu Kak? Oke, mungkin dari Pandawara sendiri yang terlihat mungkin secara garis besar di sosial media kita hanya mungkin ada aksi clean up gitu kan, mungkin yang terlihat di sosial media. Namun Pandawara sendiri kita sudah mulai terbentuk ada 5 pilar program dari Pandawara itu sendiri. Ini permasalahannya untuk program yang jangka pendek ataupun program yang jangka panjang. Jadi ada penanganan di hilir, ada juga penanganan di hulunya. Nah, 5 program ini terdiri dari program Jaga Bumi, ada program Pancaranata, ada program Ajaraksa, ada program Manarasa, dan ada program Jaga Nadara. Nah ini 5 program ini adalah penanggulangan permasalahan lingkungan dari hulu ke hilirnya. Nah mungkin kan kalau misalkan teman-teman yang lihat di sosial media itu aksi clean up. Nah clean up maksudnya ke program Jaga Bumi yang dimana penanganan permasalahan di hilir. Dan itu sifatnya adalah sifat sementara, yang dimana kalau misalkan kita langsung ke program jangka panjangnya, yang dimana yang kita targetkan adalah edukasi atau penanaman kesadaran lingkungan, itu mungkin butuh proses yang agak cukup lumayan lama, dan kita menargetkan untuk kondisi program jangka panjang itu di jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan sekolah pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang menjadi target untuk program yang jangka panjang yang edukasinya. Nah, balik lagi ke 5 pilar programnya Pandawara. Jaga Bumi itu untuk penanganan di hilir, yaitu aksi clean up di sungai ataupun di pantai, dan proyek yang mau diadakan lagi itu ada plastik kredit dan program adopsi sungai. Nah, program adopsi sungai sendiri kita di Kota Bandung dan wilayah di Bandung Raya itu ada 10 titik sungai yang kita pasang barrier. Tujuannya adalah supaya tidak mengalir ke area sungai-sungai besar, karena ketika mengalir ke area sungai besar itu susah untuk kita melakukan secara teknis untuk clean up. Jadi kita dihalang di beberapa
das-das atau anak-anak sungai di Citarum. Nah, untuk program yang kedua itu program Pencanarata, ini menjadi senjata utama kita, pedangnya, yaitu program raising awareness-nya kita. Jadi ada offline campaign atau online campaign. Jadi ini bentuk kampanyenya kita mengenai lingkungan. Dan program 3 program lainnya itu program jangka panjangnya dan program hulunya. Yang pertama ada program Ajar Raksa, itu yang tadi kita menjadi target tujuan edukasi kita atau sosialisasi kita secara offline itu ke pendidikan usia dini SD ataupun SMP. Itu ada program Ajar Raksa, dan ada program Mana Rasa. Ini adalah program pembangunannya kita. Jadi ada pembangunan waste management system, ada kita mau buat juga untuk Pandawara Recycling Center. Itu yang nantinya kita akan mengelola sampah apapun itu, mau limbah domestik, limbah sungai, dan apapun itu menjadi outputnya re-energy. Itu untuk yang Mana Rasa. Dan yang terakhir untuk Jaga Negara, ini lebih ke memperkuat secara komunitasnya. Jadi kita menjaring yang tadinya mulai terbentuk nih secara organik, teman-teman komunitas yang di Indonesia, kita coba bantu mereka, kita coba sharing-sharing juga dengan mereka bagaimana kendala dan kondisi kegiatan mereka seperti apa. Itu sih. Jadi 5 program pilahnya Pandawara. Itu dari 5 itu lahirlah 5 total, sekarang ada 15 proyek. Ini 15 proyek yang kita jalankan gitu, selain kegiatan clean up dan pembersihan itu. Oke, luar biasa sekali. Tapi ini penasaran banget Kak. Jadi kan teman-teman Pandawara pastinya juga punya kesibukan lain dong Kak. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya kalau misal emang kita sudah mau fokus untuk bisa aksi begitu, aku sibuk, aku kerja, aku ini, aku itu. Nah, kalau boleh tahu kesibukan teman-teman Pandawara ini ngapain aja nih Kak? Oke, jadi dari kita berlima, sebelumnya emang kita memiliki side lain di Pandawara, itu rata-rata memiliki usaha masing-masing. Ya, memiliki usaha masing-masing, dan mungkin sekarang kita berlima full, bisa disebut full di Pandawara. Kita full di Pandawara, kita apapun itu yang tadinya alhamdulillahnya teman-teman yang tadinya kita untuk melakukan aksi kegiatan itu kita patungan, dan alhamdulillah sekarang secara perputaran pun kita sekarang sudah termanage dengan rapi dengan beberapa input output dari income-nya kita. Seperti kalau misalkan inputnya dari kerjasama untuk pengiklanan jasa, untuk di sosial medianya kita, terus alhamdulillah juga dari supportnya teman-teman di sosial media dengan ikut berkontribusi melalui berdonasi, terus dari beberapa CSR-nya dari perusahaan juga. Ini menjadi menjadi fondasi kita untuk membangun dan terus berkontribusi untuk lingkungan. Jadi mulai lahir makanya kita alhamdulillah bisa menopang 15 proyek itu ya dari perputaran ekonomi itu. Oke, luar biasa sekali. Tapi di sini aku penasaran nih Kak. Jadi kan kalau saya sering lihat konten-konten Pandawara itu, misalkan nih ada konten yang mengekspos sungai yang tercemar banyak sampah juga. Nah itu kadang tuh muncul kayak, mana nih Pandawara aku nggak ngebersihin sungai ini. Pasti sering banget kan Kak nemuin komennya kayak gitu. Seolah-olah ketika di Indonesia ada sungai yang kotor penuh sampah, itu tuh jadi tugas Pandawara gitu ya Kak ya. Nah apakah dari teman-teman Pandawara ini pernah terbesit ide bagaimana kalau kita membentuk komunitas di tiap region gitu ya, seperti Pandawara seperti ini? Nah, apakah pernah ada terbesit seperti itu? Pasti kan teman-teman yang aktivis lingkungan ini juga pada tertarik nih pada akhirnya. Oh, oke, open recruitment nih Pandawara per region gitu. Jadi per wilayahnya ada gitu. Nah, itu kan bisa lebih apa ya? Mungkin bisa lebih memasifkan lagi pergerakannya karena tiap region ada begitu. Jadi Pandawara ini nggak disalah-salahin lagi nih kalau ada sungai kotor. Pandawara mana nih kok nggak ngebersihin gitu ya? Nah, apakah teman-teman Pandawara pernah ada terpikirkan membentuk komunitas seperti itu Kak?
Sebenarnya kalau misalkan terpikirkan ada juga, cuman untuk kapasitas kan kita masih terbatas. Yang pertama dari kapasitas kita masih terbatas, dan sebenarnya kan kalau dari untuk memonitoring, untuk melihat langsung kegiatan dan melakukan kegiatan itu sebenarnya udah ada dinas terkait, yang dimana bukan per region lagi, per kota dan per kabupaten, bahkan provinsi, bahkan sampai tingkatan pusat itu kan udah ada sebenarnya. Nah, cuman kita hanya bisa membantu dalam segi kapasitasnya kita. Jadi di sini mungkin kita pun masih mengukur kapasitas diri kita sendiri gitu. Dari diri Pandawara sendiri kita mampunya segimana, kuatnya sebagaimana. Dan yang menjadi PR kita bersama sebenarnya ketika membentuk suatu komunitas per setiap wilayah itu bisa mampu mempermudah dalam segi teknis, dalam segi kegiatan ataupun yang lainnya. Cuman kan sekarang rata-rata kita balik lagi deh ke permasalahan akarnya apa, yaitu di pendidikan yang dimana menghasilkan kesadaran, yang dimana pendidikan ini kan belum 100% gimana ya, disebut berhasil nggak tahu juga, disebut gagal nggak tahu juga nih gitu. Cuman masih belum melahirkan jiwa-jiwa yang memiliki kesadaran terkait lingkungan juga. Makanya kan di tema kali ini ada meningkatkan kesadaran ekologi gitu kan, yang dimana ini harusnya bisa lahir dari dunia pendidikan. Ketika misalkan dunia pendidikan berhasil melahirkan insan-insan atau jiwa-jiwa yang memiliki kesadaran ekologi, ya seharusnya permasalahan lingkungan itu tidak terlalu semasif ini gitu. Karena permasalahan lingkungan sekarang udah menjadi isu nasional gitu. Per setiap kota kita dengar bahwa TPA-nya udah overload. Di balik fasilitasnya tidak memadai yang diberikan pemerintah. Yang keduanya adalah kesadaran masyarakat itunya sendiri. Baik lagi, ketika misalkan kita bisa ngerem untuk bisa memilih atau bijak dalam penggunaan ataupun yang hasil produksi kita, itu kita bisa mengurangi sampahnya juga. Ketika misalkan kita mengurangi produk sekali pakai ataupun yang lainnya, itu kan bisa meminimalisir apa yang menjadi kekurangan di lingkup masyarakat. Yang menjadi kekurangan lingkup masyarakat seperti fasilitas tidak memadai, sarana prasarana tidak memadai, dari segi mobilitas tidak memadai. Kita bisa mengerem itu sendiri ketika kita misalkan bijak dalam bijak dalam pemilihan produk. Itu sih yang menjadi kita bisa bisa berhasil dalam membantu kelestarian untuk di lingkungan kita. Dan balik lagi, ketika misalkan adanya isu nasional dan ini menjadi udah isu nasional dan kesadaran belum meningkat, kiranya kita cukup untuk mendorong untuk hanya di raising awareness-nya gitu sih. Oke, jadi pada akhirnya emang untuk kebersihan sungai di Indonesia ini bukan menjadi tanggung jawab Pandawara sepenuhnya ya Kak ya. Jadi sebenarnya juga menjadi pertanyaan nih orang-orang yang komen, mana di Pandawara sungainya kotor begitu. Sebenarnya kan harusnya, loh kenapa nggak kamu aja begitu ya? Bener ya, pertanyaannya kenapa kamu malah nyuruh Pandawara? Kenapa kamu nggak terjun aksi sendiri begitu? Emang sih awareness-nya ini yang perlu untuk terus ditumbuhkan begitu ya. Dan tadi melalui pendidikan ya, skala paling terkecil, paling terdekat dengan masyarakat yang bisa menyentuh untuk menumbuhkan awareness itu. Nah mungkin barangkali Pak Ribut mau berpendapat terkait hal ini Pak. Oke, di sini ada fakultas atau prodi tentang lingkungan enggak? Nggak ada ya? Belum ada, betul. Nah, ada mata kuliah tentang ekologi nggak? Nggak ada juga. Harusnya ada. Itu wajib, harus jadi MKU. Iya kan?